Nah, hari ini KPK mulai menyidangkan ya kasus pelanggaran etik yang dilakukan oleh 93 orang pegawai KPK. Tentunya sudah dengar ya, ini sejak minggu lalu gitu ya, sudah ramai sebetulnya. Nah, sidangnya tuh hari ini, sidang etik. Ya, ada 93 pegawai KPK ini yang diduga terlibat dalam kasus pungutan liar di rutan KPK, dan bahkan kalau kita melihat total nilai pungli yang terjadi di rutan KPK ini mencapai 6,1 miliar rupiah. Secara garis besar, paling kecil yang terlibat ini mendapatkan sekitar 1 juta rupiah dan yang paling besar mendapatkan setengah miliar rupiah alias 500 juta rupiah. Sampai 500 juta rupiah. Ya, betul. Nah, berdasarkan temuan Dewas juga nih Jason, jadi para pegawai rutan ini diduga mengutip pungutan dari tahanan kasus korupsi untuk layanan lebih yang melanggar ketentuan, misalnya untuk penggunaan HP ya atau yang lain-lain begitu ya. Dan kata Dewas juga fokus sidang kode etik ini bukan berapa besaran uang yang diterima, tapi lebih ke pelanggaran etiknya gitu ya, integritas pegawai KPK dalam melaksanakan tugas. Nah, ini melibatkan kepala rutan, mantan kepala rutan, staf, pegawai tahanan, dan juga banyak sekali yang terlibat di dalam pungli ini. Betul, dan saat ini kan sidang etiknya sedang berlangsung begitu ya, dan untuk kasus pungli rutan ini akan dibagi ke dalam 6 perkara yang akan disidangkan, dan kemudian sisanya lagi 3 perkara lagi disidangkan setelah 6 perkara ini diputus. Jadi kalau dari 93 itu 90 orang itu masuk ke dalam 6 perkara yang disidangkan terlebih dahulu, sedangkan sisanya 3 perkara kemudian masing-masing ini ada 1 orang yang terlibat atau 1 yang berperkara. Gitu. Nah, ya kita lihat ya lagi-lagi nantinya seperti apa dari persidangan di etik ini, apa yang akan disanksi ini oleh Dewas KPK terhadap para pelanggar. Kalian juga bisa berkomentar, menyampaikan tanggapannya di sini terkait dengan tema kita, di mana pencarian untuk KPK secara umum nih memang masih sangat tinggi, Jason. Betul. Nah, kalau tadi saya menyatakan bahwa jumlah nilai punglinya ini mencapai 6,1 miliar rupiah, jadi sebenarnya di runut ini pada September 2023 itu besarannya ini pada September ya, tahun lalu itu mencapai 4 miliar. Dan kemudian bisa naik di 6,1 miliar rupiah itu diumumkan oleh Dewas KPK itu pada awal pekan ini. Jadi memang kalau kita melihat dari September sampai dengan sekarang ada kemungkinan masih ada nilai-nilai pungli lagi yang mungkin saja masih bisa belum terkuak begitu ya, Naila. Jadi itu akumulasi ya dari akhir September 2021 sampai dengan Maret 2022. Tapi kalau kita melihat tadi jumlahnya fantastis, apalagi yang sampai menerima 500 juta rupiah. Nah, ini sedang didalami hari ini, dan tentunya bukan hanya hari ini saja ya, akan ada sidang-sidang etik berikutnya ya, mengingat ada 93 nih, banyak sekali. Betul, dan sidang sendiri Naila dan juga pemirsa dibagi dalam 9 berkas perkara yang seperti saya sudah sampaikan tadi, 6 perkara untuk 90 orang dan 3 perkara untuk masing-masing 1 orang. Nah, hari ini setidaknya ada 15 pegawai yang menjalani persidangan. Iya. Maksudnya seperti apa? Ya sidang kayak biasa. Jadi yang 90 itu dibagi 6. Kemudian sisanya 3. Nah, yang pasalnya sama, tuduhannya itu disatukan. Itu yang 90 itu. Nah, yang 6 itu bergelombang. Hari ini 1 rombongan dulu. Sebab banyak kan? 90 bagi 6 itu kan berapa ya? Bisa 15 kali ya? Oh, berarti hari ini bisa sampai 15? Ya, sekitar. Karena perkara itu ya, Pak? Betul, betul. Jadi bergelombang? Nah, yang 15 itu 1 berkas, gitu maksudnya. Oh, berarti hari ini akan... 93 itu ada kepala rutan, ada mantan kepala rutan, ada semacam komandan regunya, yang gitu-gitu. Ada staf biasa, ada pengawal tahanan. Nah, juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK, Ali Fikri, menyebut dari sanksi etik dari Dewas KPK ini akan ditindaklanjuti melalui disiplin pegawai yang kewenangannya ada di inspektorat. Nah, sanksi tertingginya adalah pegawai bisa dipecat. Pemberhentian ataupun pemecatan khusus untuk pegawai KPK itu tentu ada di inspektorat yang nanti tadi saya sebutkan ada satu komisi tersendiri yang terdiri dari SDM, Kesekjenan dan juga inspektorat untuk menentukan tindak lanjut dari etik begitu ya. Kalau kemudian sudah dinyatakan bersalah secara etik dihukum oleh Dewan Pengawas KPK, maka salah satu bunyi hukumannya adalah
ditindaklanjuti melalui disiplin pegawai. Nah, disiplin pegawai itu sanksi tertingginya adalah dipecat, begitu. Dan itu sudah KPK lakukan kemarin, 2 pegawai yang melakukan fraud, dan kemudian juga pegawai yang sebenarnya dia bertugas di rutan, begitu ya, yang kemudian juga dipecat. Ya, lalu apa kata warganet terkait ada temuan pungli yakni sebesar 6,1 miliar rupiah? Ini dari sosial media X, misalnya dari @anam_sekian. Rakyat dah paham korupsi bagaikan akar yang sudah menyebar kemana-mana. Bagaimana nggak ngeri yang koruptor lahir dari zaman Orba nurun sampai sekarang? Oke, itu dari Theo XXX. Lanjutkan, korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi bukan main negeri ini. Dan berikutnya komentar dari @firvan. Untuk efek jera, segera 93 yang diduga pungli dipecat, dipidana dan diumumkan nama-namanya kepada publik agar menjadi pembelajaran, agar yang lain berpikir 1000 kali untuk melakukan tindakan pungli rasuah. Oke, nah itu tadi tanggapan dari warganet. Ingat, ini PR masih banyak untuk bisa memberantas korupsi di Indonesia. Catatannya aja pada 2023 Indonesia peringkat 110 dari 180 negara indeks persepsi korupsi dengan skor 34. Yes, lalu bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan supaya peringkat atau indeks korupsi di Indonesia ini kemudian mengalami perbaikan, artinya korupsi ini benar-benar bisa hilang. Apakah nanti malam akan dihadirkan? Nah, makanya kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.